kembali lagi di Pak Apri Channel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang statistika, khususnya pada ukuran pemusatan data yang meliputi mean, median, dan modus. Nah, PowerPoint ini Pak Apri ambil dari Sociolongeblog ya. Sociolongeblog.wordpress.com. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal baik kepada pemilik atau owner sociolongeblog.wordpress.com. Ada 3 macam ukuran pemusatan data yang akan kita bahas, yaitu mean, modus, dan median. Mean itu artinya rata-rata, modus artinya nilai yang sering muncul, median adalah nilai tengah. Kita mulai dari rata-rata hitung atau mean. Nah, rata-rata hitung dari suatu rangkaian data yaitu jumlah seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data. Hati-hati, di sini ada kata-kata jumlah seluruh nilai data dan banyaknya data. Maksudnya bagaimana? Jumlah seluruh nilai data itu artinya datanya dijumlahkan semuanya. Sedangkan banyaknya data itu adalah misalkan nih X1, ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, sampai data kesekian. Nah, artinya N itu adalah sekian. Sekian itu artinya ya datanya ada berapa. Nah, seperti itu. Saya langsung saja ke contoh. Jadi yang pertama, apabila kita diminta menentukan nilai rata-rata dari data ini 758697. Nah, nilai rata-ratanya bisa kita cari menggunakan 7 tambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 9 tambah 7 dibagi dengan 6. 6 ini berasal dari mana? Dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita tidak senam loh ya, hati-hati. Lalu 7 tambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 9 tambah 7 sama dengan 42 dibagi 6 sama dengan 7. Sehingga nilai rata-ratanya adalah 7. Next, yang kedua adalah nilai rata-rata hitung data berbobot. Bagaimana caranya? Kita lihat apabila Pak Apri punya data seperti ini. Untuk nilai 3 frekuensinya 2, nilai 6 frekuensinya 3, untuk nilai 7 frekuensinya 1, nilai 9 frekuensinya 4. Sehingga nilai rata-ratanya bisa kita cari menggunakan masing-masing nilai dikalikan dengan frekuensi. 3 dikali 2, 6. 6 kali 3, 18. 7 kali 1, 7. 9 kali 4, 36. Jumlah frekuensi totalnya ada 10. Jumlah hasil kali dari frekuensi dan data itu adalah 67. Sehingga nilai rata-ratanya adalah 67 dibagi 10 sama dengan 6,7. Next, yang ketiga yaitu nilai rata-rata dari data kelompok. Nah, hati-hati untuk yang ketiga ini. Apabila datanya seperti ini, maka untuk mencari nilai rata-rata, yang pertama kita harus menentukan nilai tengahnya. Nilai tengah, hati-hati, di sini 20 sampai 29, kok tengah-tengahnya 24,5 Pak Apri? Dari mana? Oke, Pak Apri uraikan ya. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, dan 29. Ini ada 10 data. Ada 10 data. Kalau Pak Apri cari nilai tengahnya, kita coba dengan cara yang paling mudah, kita coret dari kiri dan kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Nah, kita udah dapat nih. Loh, Pak, tengah-tengahnya mana? Karena di sini genap ya, ada 10 data, maka tengah-tengahnya mempunyai 2 angka, yaitu 24 dan 25. Sehingga kita harus menjumlahkan keduanya, lalu kita bagi dengan 2.
24 tambah 25 dibagi 2 sama dengan 24,5. Begitu juga ke bawah, atau karena ini panjang intervalnya 10, kita tambahkan saja dengan 10. Tambah dengan 10. Tambah dengan 10. Dan seterusnya sampai dengan 84,5. Setelah kita tahu nilai tengahnya, yang kedua kita cari hasil kali nilai tengah dengan frekuensi. 4 dikali 24,5 sama dengan 98. 7 dikali 34,5 sama dengan 241,5. Sampai ke bawah 2 dikali 84,5 sama dengan 169. Jangan lupa kita jumlahkan semuanya, maka menghasilkan 2695. Karena jumlah frekuensinya 50, maka nilai rata-ratanya kita dapatkan bahwa 2695 dibagi dengan 50 sama dengan 53,9. Itu untuk nilai rata-rata data benar, data kelompok. Sekarang kita akan membahas tentang median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur. Tapi ingat, kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Median membagi data menjadi dua bagian yang sama. Kita lihat. Tapi ingat, apabila n-nya ganjil, ya. Hati-hati. Apabila n ganjil, n itu apa Pak? N itu adalah jumlah data. Maka ada data yang berada pada posisi tengah dan nilai data itu merupakan nilai median. Tetapi apabila n-nya genap, maka sebagai mediannya diambil rata-rata hitung dari dua data yang ada di tengah. Seperti yang baru saja Pak Abri sampaikan tentang ini. Ini kan datanya ada 10 itu genap, maka dua data yang ada di tengah yaitu 24 tambah 25, cari rata-ratanya, tambahin bagi 2. Itu penjelasan dari median apabila jumlah datanya adalah genap. Nah, sekarang kita lihat median data tunggal. Oke, yang pertama 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10. Kita urutkan terlebih dahulu. 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Sehingga nilai medianya adalah n plus 1 dibagi 2. 7 tambah 1, 8. Tambah bagi 2 adalah 4. 7 dari mana Pak? 7 ini dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? 7 dari situ. Sehingga data keempat adalah 7. Setelah kita urutan pertama data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat. Lanjut yang B. Kita urutkan lebih dahulu 6, 7, 7, 8, 90. Letak medianya adalah n plus 1 dibagi 2. Karena ini datanya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka letak medianya adalah 6 tambah 1 bagi 2, yaitu 7/2 atau 3,5. Loh Pak, kok 3,5? Ya, sehingga nilai medianya adalah data ketiga tambah setengah dari data keempat dikurangi data ketiga. Data keempatnya mana Pak? Ini 1, 2, 3, 4. Ini data keempat, ini data ketiga. Nah, jadi data keempatnya 8, data ketiganya 7. 8 kurangi 7 1, 1 kali setengah, 7 tambah setengah sama dengan 7,5 atau 7,5. Sekarang apabila median data kelompok, hati-hati. Maka rumusnya berbeda. Rumusnya adalah tepi bawah kelas median ditambah dengan setengah kali jumlah data dikurangi jumlah frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi kelas median. Hasilnya dikalikan dengan panjang interval, ya. Oke, perlu Pak Abri sampaikan, di buku-buku yang lain mungkin notasi rumusnya berbeda, tetapi caranya sama, substansinya sama. Kita lihat contoh berikut. Apabila Pak Abri punya data seperti ini, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah
kita tentukan dulu setengah kali N. Karena jumlah datanya ada 50, maka letak medianya ada di urutan ke-25. Jadi median ada di kelas keempat. Loh, kok bisa Pak? Kok ada di kelas keempat Pak? Iya. Jadi gini caranya. Kalian cari dulu frekuensi kumulatif kurang darinya. 4 ini selalu sama ya, selalu sama. 4. Kemudian 4 ditambah dengan 7 sama dengan 11. 11 ditambah 8 sama dengan 19. 19 ditambah dengan 12 adalah 31 dan seterusnya sampai dengan 48 ditambah 50 sama dengan 50. 48 tambah 2 sama dengan 50. Jadi harus sama. Kalau ini 50 pasti di sini 50. Kalau beda bagaimana Pak? Kalau beda pasti ada yang salah. Nah, kemudian Pak Apri bersihkan dulu ya. Kemudian tadi ada pertanyaan, kenapa pada kelas keempat Pak? Nah, lihat di sini 25, ini 4, ini 11, ini 19, nah ini 31. Karena 31 ada di sini, artinya 25 pasti ada di sini. Di atasnya 19 tapi di bawahnya 31, sehingga 25 ada di sini. Sehingga inilah yang disebut dengan kelas median. Nah, ya, di sini kelas mediannya. Kemudian letak median adalah tepi bawah median adalah 49,5. 49 dari mana Pak? Dari sini. Yang Pak Apri lingkarin biru ini ya. 50 dikurangi dengan 0,5. Itu tepi bawah kelas median. Jumlah frekuensi kumulatifnya 19. Iya. Dari sini langsung geser ke sini. Frekuensi kelas mediannya 12. Ya, ini frekuensi median 12, taruh di sini. Intervalnya 10. 10 dari mana Pak? Dari sini. 20 sampai 29 kita boleh hitung satu-satu. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Wah, bincang. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Loh, kok 11 Pak? Iya, Pak Apri salah. Kan datanya sampai 29, tidak sampai 30 Pak. Oh iya, artinya jumlah datanya, panjang intervalnya ada 10. Kalian boleh hitung lagi. 20 sampai 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, deal 10 ya. Nah, kalau sudah dapat semuanya, baru kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah median sama dengan tepi bawah kelas median ditambah setengah kali jumlah data dikurangi jumlah frekuensi kumulatif kurang dari dibagi dengan frekuensinya dikalikan dengan panjang interval. Sehingga median sama dengan 49,5 ditambah setengah kali 50, ini kali ya, kali 50 dikurangi 19 dibagi 12, hasilnya dikalikan dengan 10. Sehingga 49,5 ditambah 25. 25 dari mana Pak? Setengah kali 50. Kurangi 19 bagi 12 kalikan 10. Sehingga kita dapatkan 54,5. Itu adalah nilai median data kelompok. Sekarang kita ke modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul, yang paling banyak frekuensinya. Ya. Nah, kita lihat. Tapi sebelum itu kita bisa menjumpai beberapa kasus. Apabila mempunyai dua modus, maka dia disebut dengan bimodal. Apabila dia punya 3 modus, disebut dengan trimodal. Apabila dia punya lebih dari 3, maka dia disebut dengan multimodal.
Yang pertama, modus data tunggal. Kita lihat. Yang pertama 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10. Kalau Pak Apri urutkan, maka kita bisa tahu ini ada 7 muncul 2 kali. Karena yang lain muncul 1 kali, maka modusnya adalah 7. Yang kedua 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Modusnya adalah 6 dan 7. Karena 6 dan 7 muncul 2 kali, yang lain hanya muncul sekali. Oh iya, Pak Apri sambung ya. Pak Apri sambung. Apabila datanya seperti ini, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Datanya ada 8. Tapi hanya ada 2 data, yaitu data 1 dan data 2. Masing-masing frekuensinya 4, muncul 4 kali. Maka modusnya mana, Pak? Modusnya tidak ada. Oh, kok nggak ada, Pak? Iya, karena semuanya datanya jumlahnya sama. 1 muncul 4 kali, 2 muncul 4 kali, sehingga modusnya tidak ada. Termasuk apabila datanya seperti ini, 5, 5, 5, 5, 5, 5, dan seterusnya sampai 1000 kali. Modusnya juga tidak ada. Karena datanya hanya 1, munculnya banyak sekali, tidak ada pembandingnya. Gitu kan. Ada pembandingnya pun kalau jumlah frekuensinya sama, dia bukan modus kayak gitu. Hati-hati ya, jangan sampai lupa. Berbeda dengan yang tadi, misalkan Pak Apri punya ini 5, ini 5, ini 5. Kemudian 1. Kalau kayak gini kan nggak ada modusnya. 5 muncul 3 kali, 1 muncul 3 kali. Kalau Pak Apri tambah di sini dengan angka 2, nah baru modusnya adalah 5 dan 1. Ya, jadi 5 muncul 3 kali, 1 muncul 3 kali, 2 hanya muncul sekali. Nah, baru kalau kayak gitu ada modusnya. Kalau yang ini nggak ada, kalau yang itu juga nggak ada. Oke, sekarang Pak Apri masuk ke modus data kelompok. Rumusnya adalah modus sama dengan tepi bawah modus ditambah D1 per D1 plus D2 dikalikan dengan panjang interval atau I. Apa itu Pak D1 D2 Pak? Ya, saya mulai dari tepi bawah itu adalah L. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Yang kedua, seleksi frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sudahnya ya. Kalau I, panjang interval kelas. Untuk lebih mudahnya kita lihat contoh modus di bawah ini. Modusnya bagaimana? Kita lihat frekuensinya yang paling tinggi ada di kelas berapa? Karena frekuensinya yang tertinggi di kelas 12. Kelas keempat karena frekuensinya adalah 12. Nah, sehingga karena kelas modus itu adalah kelas yang paling tinggi frekuensinya yaitu kelas keempat, maka kita bisa mendapatkan tepi bawahnya 49,5. 49,5 dari mana Pak? Dari sini. 50 dikurangi dengan 0,5. Jadi kita dapat tepi bawahnya 49,5. D1-nya 12 kurangi 8 sama dengan 4. Loh kok iya Pak? Iya, 12 sebelumnya kan 8. Nah, D1 itu adalah 12 dikurangi 8. D2 adalah 12 dikurangi dengan 9. Ya, jangan sampai lupa, jangan sampai tidak keingat. Sehingga kita dapetin D1-nya 4, D2-nya 3, panjang intervalnya 10. Maka modus sama dengan 49,5 tambah 4 dibagi 4 tambah 3 yaitu 7 dikalikan 10. Maka kita dapatkan modus sama dengan 55,21. Oke, kita lihat. Oh, sudah selesai ternyata. Oke, terima kasih semuanya yang sudah
mampir di Pak Apri Channel. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sekali lagi, Pak Apri berterima kasih kepada susilongeblog.wordpress.com ya, yang sudah membuat PowerPoint dan kemudian Pak Apri ambil untuk Pak Apri jadikan video pembelajaran. Terima kasih sekali lagi pada Pak susilongeblog.wordpress.com. Semoga menjadi amal soleh panjenengan. Terima kasih semuanya. Selamat berjumpa kembali di video selanjutnya.